perhatian. Apakah perusahaan akan mendapat sanksi apabila tidak memenuhi hak upah lembur pekerjanya? Ya, tentu saja. Barang siapa melanggar Kami SPSI Buruh Indonesia, acungkan tangan, langkahkan kaki, teriakan berlawanan, lawan-lawan. masih banyak di antara pekerja atau buruh yang masih belum mengetahui secara detail mengenai perhitungan upah lembur. Terkadang mereka hanya menerima saja upah lembur yang ditetapkan perusahaan. Mereka tidak tahu itu berasal dari mana dan bagaimana cara menghitung upah lembur tersebut. Atau kadang masih banyak yang tidak mendapat uang upah lembur. Apa sih itu uang upah lembur dan bagaimana perhitungannya? Marilah kita bahas satu persatu. Pertama, apa yang dimaksud dengan upah kerja lembur? Upah kerja lembur adalah upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya, sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya. Kedua, apa yang dimaksud dengan waktu kerja lembur? Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari. Untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari. Untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan. Dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah. Hal ini sesuai pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Nomor 102 Tahun 2004. Sebenarnya waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak hanya 3 jam per hari. Dan 14 jam dalam satu minggu di luar istirahat mingguan atau hari libur resmi. Ketiga, adakah undang-undang yang mengatur tentang upah dan waktu kerja lembur? Tentu saja ada. Ketentuan tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 78 Ayat 2, 4, Pasal 85 dan lebih lengkapnya. Diatur dalam Kepmenaker Trans Nomor 102 Tahun 2004 mengenai waktu dan upah kerja lembur yang lebih spesifik. 4. Bagaimana dengan perhitungan upah lembur? Perhitungan upah lembur didasarkan upah bulanan. Dengan cara menghitung upah sejam adalah 1/173 upah sebulan. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Kepmenaker Trans Nomor 102 Tahun 2004, rumus perhitungan upah lembur yang lebih rinci adalah sebagai berikut. Perhitungan upah lembur pada hari kerja. Jam pertama 1,5 dikali 1/173 dikali upah sebulan. Upah sebulan yang dimaksud adalah 100% upah. Bila upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Jam kedua dan ketiga. 2 dikali 1/173 dikali upah sebulan, atau 75% upah bila upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, juga tunjangan tidak tetap, dengan ketentuan upah sebulan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum kabupaten UMK, atau upah minimum sektor kabupaten, UMSK. Bisa dipahami ya, bro? Jika masih agak bingung, marilah kita simulasikan. Contoh pertama, jam kerja Paijo adalah 8 jam sehari, 40 jam seminggu. Ia harus melakukan kerja lembur selama 2 jam selama 2 hari. Gaji yang didapat oleh Paijo adalah 2 juta rupiah per bulan. Termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Berapa upah lembur yang dapat Paijo? Paijo hanya melakukan kerja lembur total adalah 4 jam. Take home pay Paijo berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Berarti upah sebulan sama dengan 100% upah.
dibagi 173. Sesuai dengan rumus maka upah lembur Paijo. Lembur jam pertama, 2 jam dikali 1,5 dikali 1/173 dari 2 juta sama dengan Rp34.682. Lembur jam selanjutnya, 2 jam 2 dikali 1/173 kali 2 juta sama dengan Rp46.243. Maka total uang lembur yang didapat Paijo adalah 34.682 ditambah 46.243 sama dengan Rp80.925 ditambah 2 juta sama dengan Rp2.080.925. Contoh, jam kerja Ahmad adalah 11 jam sehari maka kelebihan jam kerja adalah 3 jam per hari. Karena hanya 40 jam seminggu, ia harus melakukan kerja lembur selama 3 jam sehari selama 5 hari, di luar hari Sabtu Minggu. Juga hari libur nasional. Gaji pokok Ahmad adalah Rp5.500.000 per bulan, termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Berapa upah lembur yang didapat Ahmad per jam? Rp31.791. Maka jumlah kerja lembur total adalah 214 jam selama sebulan. Take home pay Ahmad berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Berarti upah sebulan sama dengan 100% upah. Sesuai dengan rumus maka upah lembur Ahmad 214 jam kali Rp31.676 sama dengan Rp6.778.664. Perhatian, apakah perusahaan akan mendapat sanksi apabila tidak memenuhi hak upah lembur pekerjanya? Ya, tentu saja. Barang siapa melanggar ketentuan pemberian upah lembur sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 2 dan pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, dikenakan sanksi pidana, kurungan paling singkat 1 bulan, paling lama 12 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta. Tentang sanksi ini tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 187 ayat 1.